Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasanah. Sebelumnya saya akan memaparkan terkait seminar hasil dengan judul optimasi parameter proses 3D printing terhadap akurasi dimensi menggunakan filament PLA. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Aswan Munah STMT selaku penguji 1, Ibu Anastasia Febiani STMT selaku penguji 2, dan Pak Aliza Yuda Pratama STMSC selaku pembimbing 1, dan Ibu Isnaini Nurhati Susirawati STMSC selaku pembimbing 2. Nah, sebelum ke hasil dan pembahasan, saya akan memaparkan rumusan masalah dan tujuan terlebih dahulu untuk melihat rumusan masalah dan tujuan sebelumnya. Nah, untuk rumusan masalah itu sendiri itu karena saya optimasi 3D printing, biasanya tuh 3D printing itu saat pembuatan cetak, entah cetak produk itu sering banget ditemuin efisiensi, jadi kurang akurasi dimensi. Nah, kenapa begitu? Karena kan semua benda itu pasti memiliki volume. Nah, 3D printing ini tuh bisa membuatkan cavity. Nah, cavity itu apa? Cavity itu adalah rongga cetak, yang mana rongga cetak itu sangat menyerupai produk. Nah, dalam membentuk menyerupai produk ini pasti butuh yang namanya akurasi dimensi. Nah, namun dalam realita ini 3D printing atau capacity itu tuh sering memiliki kecenderungan tidak presisi. Nah, untuk di penelitian saya ini sudah dilakukan dalam studi, ternyata memang betul adanya deviasi dimensi. Dari situlah saya uh, mengambil penelitian optimasi parameter proses 3D printing guna meningkatkan akurasi atau prediksi dimensi. Nah, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama tentunya menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap akurasi dimensi. Dan tentunya yang pertama mengoptimalkan nilai setiap dari parameter 3D printing, parameter proses. Yang ketiga, untuk menganalisis tujuan parameter dengan keakurasian dimensi. Jadi nanti parameter proses apa aja yang dioptimalkan. Nah, lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada desain summary Taguchi. Nah, karena sebelumnya itu saya sudah melakukan perhitungan degree of freedom. Di sini kan saya menggunakan metode Taguchi. Pada saat perhitungan Taguchi itu saya degree of freedom-nya itu sebenarnya itu 8. Jadi derajat kebebasannya itu 8, di mana pada ortogonal array-nya itu jika derajat kebebasan 8 itu ada pemilihan L9, L27, L81. Nah, saya menggunakan yang Taguchi array-nya L9. Nah, L9 itu artinya berarti saya memiliki 4 faktor dan 9 kali eksperimen atau 9 kali percobaan. Nah, setelah setelah dimasukkan ke software, terjadilah setiap elemen-elemen eksperimenternya dengan kombinasi-kombinasi settingan parameter. Nah, di sini kan saya faktornya itu ada faktor untuk parameter itu ada nozzle temperatur, layer thickness, range speed, invariance peak, dan untuk levelnya ada 3 level. Jadi setelah dikombinasi hasilnya seperti ini. Dalam tabel seperti eksperimen 1 itu dengan diatur
nozzle temperatur 180, reaktif plus 0,5, prinsip 40, intelligensinya 6, dan sampai ke eksperimen 9. Jadi ini nanti yang akan saya eksperimen. Nah, setelah saya eksperimen, saya cetak menggunakan mesin 3D printing, yang mana produk saya ini, produk yang saya cetak atau cavity ini, itu berbentuk kubus. Nah, kubus itu maka setiap sisinya saya pengukuran, saya menggunakan jangka corong digital. Jadi ketika saya eksperimen, setiap satu eksperimen itu ada replikasinya 3 kali. Gunanya replikasi 3 kali itu biar meminimalisir adanya variasi-variasi dan lebih untuk meyakinkan kalau memang kualitasnya memang seperti ini, bukan seperti ini, kualitasnya lebih bagus. Karena intinya meminimalisir banyaknya variasi. Nah, untuk panjang, kemudian saya sudah ukur dari replika 1, replika 2, 3, dan di setiap panjang, lebar, dan tinggi, kemudian saya rata-ratakan. Nah, di dalam penelitian ini, untuk variabelnya saya menggunakan variabel dependen dan independen. Untuk independen ini sendiri itu seperti faktor-faktor, seperti tadi nozzle, layer thickness, print speed, dan infill density. Untuk independennya adalah akurasi. Nah, karena saya setelah merata-ratakan setiap panjang, lebar, tinggi, jadi tolak ukur atau pengukuran yang akan saya bandingkan untuk melihat keakuran dimensi itu saya menggunakan volume. Nah, dari volume kubus sendiri itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berikut ini hasil data setelah setiap masing-masing replikasi, ya, cari volumenya, dan rata-rata volume ini yang nanti akan saya gunakan sebagai perbandingan dengan volume awal. Karena saya produk menggunakan ukuran 20 mm, maka untuk data awal spesimen yang sudah divolumekan itu sebesar 8.000, dan untuk volume rata-rata eksperimen itu seperti di gambar ini, untuk eksperimen pertama sebesar 18,63 mm. Nah, nanti saya akan membandingkan di volume awal dengan volume eksperimen. Nah, setelah itu masuk ke analisis. Nah, setelah diolah datanya, ditemukan ternyata bagian model itu signifikan berpengaruh. Nah, apa aja modelnya yang berpengaruh itu? Pertama ada layer thickness. Layer thickness itu dengan p-value 0,009. Nah, yang mana dari standar p-value sendiri itu kan 0,005. Jadi, layer thickness ini p-value-nya lebih kecil daripada standar p-value 0,05, maka dikatakan H0 ditolak, H1-nya diterima. Artinya berpengaruh signifikan. Begitupun dengan print speed. Yang kedua ada print speed, p-value-nya 0,001, yang mana lebih kecil dari standar p-value 0,05. Berarti H0 ditolak, H1 diterima. Punya print speed mempunyai pengaruh yang signifikan. Nah, selanjutnya itu koefisien determinansi. Nah, untuk R kuadrat ini, R square, itu merupakan angka R square ini kan sebesar 0,989.
Nah, nilai R square sendiri itu angka yang mengidentifikasi seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nah, jadi di sini besarannya sebesar 0,9897 atau jika dipersenkan 98,97 yang artinya variabel independen mampu menjelaskan keakurasian dimensi sebesar 89,97%. Nah, untuk 1,0%-nya itu disebabkan oleh faktor lain yang mana peneliti tidak meneliti hal tersebut. Nah, setelah dianalisis pada software, muncullah solusi dari optimal. Nah, berikut ini nilai optimal. Nah, di sini terlihat desirability-nya itu 1000. Desirability itu apa? Desirability itu adalah tingkat kebutuhan atau kepuasan. Jadi, kebutuhan itu ada 1000. Nah, dari optimalnya itu ada 81 solution. Namun, karena saya di sini mengingat akurasi dimensi, maka kriteria yang saya pilih itu adalah minimize atau minimalisir. Jadi semakin kecil semakin akurasi. Jadi semakin kecil semakin baik karena akurasi dimensi. Jadi solusinya saya karena saya sudah mengkriteriakan minimize. Jadi untuk solusi pertama itu adalah yang paling minimal, minimize. Nah, di solusi semakin besar solusinya, misalnya solusi 81, berarti itu maksimal. Jadi minimas itu nanti itu yang akan mendekati volume data awal, yaitu volume data awal yang 8.000 mm. Nah, jika semakin naik solusinya, maka itu akan jauh dari gap volume, jauh dari gap yang volume awal itu. Nah, di sini di dalam gambar ini mengoptimalkan kalau nozzle temperatur itu diatur 190, air thickness 0,25, plane speed 40, dan infill density-nya 10. Nah, nanti prediksi dari software itu akan keluar volume sebesar 8.089,95 mm. Nah, dilanjut, di sini saya melakukan uji konfirmasi apakah betul akan mengeluarkan sesuai volume dan prediksi. Saya akan melakukan print lagi atau cetak lagi dengan pengaturan nozzle temperatur 190, layer thickness 0,25, plane speed 40, dan infill density 10. Nah, setelah melakukan pencetakan dan sama seperti awal eksperimen, saya mencetak sebanyak replikasi 3 kali replikasi. Nah, saya mau kembali dengan hasil seperti pada slide untuk panjang, lebar, tinggi, kemudian saya cari volumenya, dan kemudian saya rata-ratakan ketemunya adalah 8.064,71. Setelah rata-rata volumenya ketemu, kita bandingkan dengan prediksi dari software seperti pada tabel prediksi min. Prediksi min itu tadi seperti tadi itu yang dari software itu sebesar 8.089,95, tapi ternyata data realnya atau data minnya yang sudah saya konfirmasi itu sebesar 8.064,71. Jadi data real lebih kecil daripada data prediksi. Namun itu lebih bagus karena justru 8.064,71 ini mendekati ke volume awal, yaitu 8.000. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kombinasi yang mendekati ke
volume data awal itu kombinasi untuk menonjol temperatur sebesar 190, high thickness 0,25, thin speed 40, dan NV density-nya sebesar 10%. Nah, untuk faktor-faktor apa saja yang sangat berpengaruh signifikan itu terdapat akurasi dimensi, wire thickness, dan thin speed karena keduanya p-value-nya lebih kecil dari p-value standar 0,05 sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Nah, untuk hubungannya variabel independen terhadap akurasi dimensi itu variabel independen atau bebas yang parameter proses tadi seperti nozzle, air thickness, spring speed, dan impedance itu dapat menjelaskan keakurasian dimensi sebesar 98,97%. Jadi artinya faktor-faktor independen ini mempengaruhi secara signifikan terhadap akurasi dimensi pada KFT. Nah, untuk caranya sendiri dalam penelitian ini mencoba untuk mencari variabel lain atau parameter lain seperti layer height, orientation, time speed, dan parameter lainnya, dan untuk mencoba mencetaknya di mesin reality. Nah, dan disarankan juga untuk pastikan kondisi listrik selalu stabil karena ada tidak gitu. Berikut ini dokumentasi penelitian dari noise lighting, cetak, hasil cetak, kemudian pengumpulan. Sekian hasil pemaparan seminar dari saya. Apabila masih banyak saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.